night. Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keberkahan dan selalu tetap semangat ya. Semangat? Masih. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan bacaan tersebut pembelajaran pada pagi ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Saya absen terlebih dahulu ya Nana. Adli, Afna, Agung, Ananda, Ardian, Ardra, Fauzia, Febri, Vicky, Firda, masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Dokumennya sudah rapi semuanya ya. Kita siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, kemarin kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang thaharah ya. Sudah membahas tentang thaharah. Ada yang tahu apa pengertian thaharah? Bu. Iya. Thaharah adalah bersuci. Oh, bersuci. Ya. Betul. Beri tepuk tangan yang meriah. Satu dia untuk Febri ya. Nah, terus yang hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang bersuci dari najis. Nah, dari kalian semuanya ini ada yang suka pengertian najis itu apa? Bu. Ya. Najis adalah kotor dan Ya. istilah adalah kotoran yang menyebabkan sholat atau ibadah tidak diterima. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi ya, najis itu menurut bahasa adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis itu adalah kotoran yang menyebabkan ibadah kita tidak sah. Itu ya, anak-anak. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini, silakan dilihat di PPT, ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini, setelah kalian selesai melakukan kegiatan, diharapkan kalian yang pertama itu bisa menjelaskan definisi najis yang pertama. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang najis. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam najis. Dan yang keempat adalah menjelaskan hikmah najis. Ya. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini yang kita bahas. Dan nanti yang kita bahas, ruang lingkup yang akan kita pelajari adalah yang pertama kalian menjelaskan tentang najis, macam-macam najis, terus kemudian menunjukkan dalil Al-Quran tentang najis, menunjukkan dalil yang terdapat dalam hadis tentang najis, kemudian tata cara mensucikan najis. Anak-anak, sekarang silakan kalian lihat amati di PPT ini. Coba amati gambar ini. Gambar yang pertama itu menunjukkan apa, anak-anak? Gambar apa? Bayi. Yang keras, gambar apa yang pertama? Bayi. Ya, terus gambar yang kedua itu gambar apa? Kaki. Yang ketiga
ya, itu ada kaitannya dengan najis, ya, dengan najis. Nah, sekarang apa pengertian najis itu? Najis menurut bahasa itu adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut Syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat ibadah tidak sah. Kemudian selanjutnya dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu berbunyi wasiat bekal fatohir. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Muslim atau huruf satu kebersihan sebagian dari iman. Kemudian selanjutnya macam-macam najis ada 3. Yang pertama apa? Najis mu'affah. Kemudian najis kemudian selanjutnya najis mughalladah. Nah, pengertian najis mu'affah itu adalah berupa air kencing anak laki-laki belum berusia sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian najis mutawasithah ada berapa itu? Ada 2. Apa dan apa? Kemudian najis berat, najis mughalladah adalah najis seperti ajin dan daging. Nah, selanjutnya tata cara mensucikan najis. Najis mu'affah ringan, cara mensucikannya bagaimana itu? Banyak digunakan najis. Kemudian najis mutawasithah yang ainiyah, cara mensucikannya dengan ya seperti yang najis mutawasithah ya, cara mensucikannya apa anak-anak? Kemudian yang najis mughalladah, cara mensucikannya melalui beberapa cara yaitu salah satunya dengan menggunakan air atau debu. Nah, itu adalah materi yang kita bahas. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Iya. Apakah darah itu termasuk najis mutawasithah? Dari fikih bertanya apakah darah itu termasuk najis mutawasithah? Iya, darah itu termasuk contoh dari najis mutawasithah. Nah, terus kemudian gantian Bunal yang bertanya, ya, sebutkan macam-macam najis. Ya. 1 najis mu'affah. Ya. 2 mutawasithah. Ya. 3 najis mughalladah. Iya, macam-macam najis itu ada 3. Beri tepuk tangan yang banyak. Alhamdulillah, apa yang sudah saya jelaskan kalian sudah bisa memahami ya. Kalau sudah bisa memahami, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing yang tadi malam sudah saya share di grup WA ya. Silahkan untuk kelompok 1 dipimpin Sahid, kelompok 2 Nanda, kelompok 3 Vicky, kelompok 4 Messi ya, silakan ingin bergabung. Satu, pengertian najis dan dasar hukumnya. Najis menurut bahasa adalah kotor, dan menurut istilah kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah. Dasar hukumnya dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, wasiya baka fatohir, artinya bersihkanlah pakaianmu. Dan dari dasar hadis dari riwayat Muslim atau hulu satul iman, kebersihan sebagian dari iman. Ya betul. Beri tepuk tangan yang mereka. Persiapan untuk nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam najis. 1. Najis mukhafafah atau najis ringan.
2. Najis mutawasitoh atau najis sedang. 3. Najis mughaladoh atau najis berat. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang najis. Tata cara bersuci dari najis. 1. Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Cara mensucikannya memercikan air pada tempat yang terkena najis. 2. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Artinya mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Hukumnya menghilangkan sifat najis tersebut sampai benar-benar bersih menggunakan air. Yang ketiga, najis mughaladoh yaitu najis berat. Membasuh sebanyak 7 kali menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Ya, betul. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hikmah bersuci dari najis. 1. Untuk memelihara kesehatan jasmani. 2. Sehat bermartabat bersama lingkungan. 3. Menjadi muslim yang sehat dan bermartabat. Ya, beri tepuk tangan. Jadi menurut kalian tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, apakah betul jawabannya? Betul jawabannya? Betul. Jadi itu ya tadi kesimpulannya bahwa najis itu adalah sesuatu yang kotor. Menurut istilah berarti najis itu adalah kotoran yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak sah. Ya, karena materi ini sudah selesai, ya. Jadi nanti Bu Guru memberi soal, ya, soal gambar tadi, ya, gambar tadi ya. Itu kalian kerjakan, ya, masing-masing gambar tersebut kamu deskripsikan itu najis apa, ya, contoh najis apa, ya. Terus setelah itu kalian simpulkan, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa macam-macam najis sudah ada berapa? 3. Tata cara mensucikannya itu ada yang ringan, berat, dan sedang, ya. Jadi itu kesimpulannya. Dan untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang tata cara bersuci, tata cara dari hasil kesimpulan pengertian najis tadi. Kalian sudah belajar bahwa pengertian najis itu ada 3. Yang pertama najis dan sekarang apakah kalian bisa menyimpulkan? Kesimpulannya najis itu menurut bahasa adalah kotoran, sedangkan menurut istilah itu kotoran yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak sah. Jadi intinya ketika kalian itu mau melakukan sholat, yang kalian itu harus suci terlebih dahulu. Suci pakaiannya, suci tempat tinggalnya, ibadah yang kita menggunakan untuk sholat. Karena apa? Karena Allah itu mencintai orang-orang yang suci. Dalam firman Allah disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di samping apa ini Allah menyukai orang yang suci. Jadi kita kalau menjaga kebersihan, ya, menjaga kesucian, itu kita itu terbebas yang pertama dari penyakit, ya kan? Kalau kita menjaga kebersihan, kesucian, kita akan terbebas dari penyakit dan hidup kita itu akan terasa lebih nyaman dan tentram, indah, ya. Karena hadis juga dijelaskan at-tahuru syai'ul iman, ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan, ya. Sudah bisa semuanya. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi